Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, Olin Rivigosal. Dalam kesempatan ini saudara, saya rindu menanggapi dan memberikan pendapat saya berkaitan dengan surat edaran himbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Kristen berkaitan dengan perdebatan teologis yang sedang terjadi di media sosial. Ada 5 pokok yang disampaikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di sana dikatakan memberikan teladan yang baik selaku tokoh agama Kristen, pendeta, gembala, hamba Tuhan, pimpinan gereja, dengan merendahkan hati, berdoa dan memberikan penguatan kepada umat Kristen di Indonesia bagi pemulihan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19. Ini sangat baik bahwa tiap-tiap saat kita harus hidup di dalam doa, dalam kedekatan dengan Tuhan, dalam kondisi COVID-19, bahkan juga dalam segala kondisi selama kita ada di dalam dunia. Mari kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan menghindari perdebatan teologis di media sosial yang berdampak pada hilangnya kehidupan yang saling menghormati dan menghargai sesama umat Kristen. Saudaraku, perdebatan teologis mungkin tidak akan terjadi jika tidak ada orang-orang yang memberitakan sesuatu yang tidak berlandaskan pada firman Tuhan, pada Alkitab yang kita percayai. Saudara, apakah kita harus diam ketika ada orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan Alkitab? Ini yang menjadi keresahan hati saya. Dalam surat Galatia, Paulus mau supaya orang-orang Galatia bisa kembali kepada Kristus, kepada Injil yang benar. Karena itu Galatia pasal 4 ayat 6 dia katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran, aku menjadi musuhmu? Bahkan saudaraku, kalau kita tahu bersama, Tuhan Yesus di dalam Injil menjelaskan kepada kita betapa berbahayanya pengajaran yang sesat itu. Jika orang menyesatkan, lebih baik dia mengalami kematian. Bahkan saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3, ketika Timotius mau melayani, Paulus ingatkan dia. Dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1-16 juga Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dia harus menghadapi pengajaran sesat dengan memberitakan ajaran-ajaran yang sehat supaya melawan pemberitaan tentang dongeng dan tahyul. Supaya orang kembali kepada iman kepada Kristus. Jadi apakah salah jika kita menyampaikan atau menentang ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak benar? Saya pikir tidak salah. Hanya kalau memang menyampaikannya, biarlah kita menyampaikan dengan sopan, dengan benar, dan dengan dasar yang benar. Selanjutnya di poin 3, tidak menviralkan atau saling menanggapi rekaman-rekaman khotbah, renungan, seruan agama yang disiarkan untuk kalangan sendiri atau rekaman perdebatan pimpinan gereja yang berakibat kegelisahan di kalangan umat Kristen dan masyarakat. Saudaraku, kalau sudah masuk di media sosial, khususnya untuk publik, itu sudah menjadi konsumsi umum. Jadi sudah menjadi bahan untuk dilihat oleh umum. Jadi saya pikir layak dan patut untuk kita meluruskannya, karena bisa mempengaruhi banyak orang dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan saudaraku, jika mungkin ada yang tidak terima, kalau mereka ditanggapi dan diluruskan, silahkan saja mungkin membuat satu mode privat atau privacy supaya tidak banyak orang yang menonton melihat.
khusus untuk jemaat kita. Dan selanjutnya saudara, yang keempat, menyampaikan khotbah, renungan, seruan agama yang sifatnya membangun dan mengajak seluruh umat Kristen untuk berdoa kepada Tuhan agar wabah pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Ya, ini harus kita lakukan, menguatkan jemaat, menghiburkan mereka supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Yang kelima, menempatkan diri dalam pewartaan tentang kasih Tuhan dan citra Allah yang membawa damai dan pengharapan bagi kehidupan bangsa, baik melalui media komunikasi maupun media sosial, yang diantaranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal pelayanan mimbar agama Kristen yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen sebagai sarana koordinasi serta untuk menyiarkan khotbah, renungan, seruan agama kepada umat. Nah, ini baik, saudara. Jadi saudaraku, mungkin menurut saya kita mungkin pertimbangkan dari dinas atau dari Kementerian Agama Kristen, Bimbingan Masyarakat Kristen, mungkin bisa memberikan himbauan, mungkin bisa memberikan peringatan, atau meluruskan mungkin pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang menurut saya secara pribadi memberitakan sesuatu yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Karena pastinya kita orang percaya yang tahu akan kebenaran tidak mungkin diam kalau itu yang diberitakan tidak berdasarkan Alkitab. Karena kita merindukan setiap orang Kristen mengerti nilai-nilai iman Kristen yang benar sesuai dengan Alkitab. Kiranya tanggapan dan pendapat saya ini bisa memberkati saudara, dan juga kita selalu berpegang kepada kebenaran, memberitakan dengan lemah lembut, dengan sabar, dan dengan pengajaran yang berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.